Teori dalam video ini berasal dari channel YouTube The Theorizer. Kalian boleh cek video berbahasa Inggrisnya di kolom deskripsi. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film Pixar yang mungkin memiliki backstory paling menyedihkan. Bersiaplah. Ratatouille merupakan sebuah film animasi Disney Pixar yang dirilis pada tahun 2007. Animasi yang disutradarai oleh Brad Bird ini mendapatkan sertifikat fresh dari Rotten Tomatoes dengan skor sebesar 96%. Tidak hanya sukses dari segi rating, film ini juga sukses secara komersial. Tercatat dengan anggaran yang dikeluarkan sekitar $150 juta, Ratatouille mampu meraup keuntungan hingga $672 juta. Untuk mengingatkan kalian, film ini terdiri dari beberapa karakter yang menarik. Di antaranya ada Remy, si tikus pengerat yang bermimpi untuk menjadi seorang chef. Gusteau, seorang chef yang meninggal karena restoran dan makanannya mendapatkan ulasan yang buruk. Anton Ego, seorang kritikus makanan yang sangat dihormati di Perancis. Dan Linguini, remaja yang bekerja di restoran dan kemudian diketahui bahwa dia adalah anak kandung Gusteau. Ratatouille sendiri berfokus pada Remy yang bermimpi menjadi juru masak, namun ia harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa dia hanyalah seekor tikus pengerat. Suatu hal terjadi hingga ia terbawa ke gorong-gorong yang di atasnya adalah restoran milik Gusteau. Mimpinya kian dekat ketika seorang tukang sampah bernama Linguini mulai bekerja di sana. Well, semenarik apapun film ini, yang pasti Ratatouille merupakan salah satu film dari Pixar yang memiliki segudang pertanyaan. Hal ini tidak mengherankan karena banyak karakter yang tidak memiliki backstory. Misalnya tokoh Alfredo Linguini yang memiliki aksen Amerika dan Anton Ego dengan aksen Britishnya, yang kemudian kita ketahui bahwa mereka berdua tidak menetap di Amerika ataupun Inggris, melainkan di Perancis. Kemudian, siapa nenek-nenek atau wanita tua yang ada di opening film? Lalu, bagaimana cara Remy mengendalikan Linguini, dan masih banyak lagi. Jika kalian berpikir bahwa ini hanyalah kartun anak-anak, maka cobalah untuk pikirkan lagi, karena kami akan mengungkapkan sesuatu yang tidak banyak kalian tahu, dan pastinya sangat tidak cocok untuk anak-anak. So, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar part 8. Ratatouille merupakan salah satu film Disney Pixar yang sangat menyenangkan untuk kita kupas. Di episode kali ini, mari kita bahas terlebih dahulu tentang Anton Ego. Anton Ego adalah seorang kritikus makanan yang sangat dihormati di Perancis. Dia sebenarnya memiliki backstory yang sangat tragis, tapi sayangnya tidak banyak dibahas dalam film ini, karena memang tidak cocok untuk anak-anak. Kami akan mengatakan bahwa backstory-nya sangatlah tragis dan gelap, sehingga kita bisa melihat dari kepribadiannya dalam film yang terkesan gelap pula dan mencekam. Jika kalian ingat dalam film Ratatouille sendiri, Anton Ego diperlihatkan sedikit flashback ketika ia masih kecil. Terlihat, Ego kecil tengah menangis. Kemudian kita melihat ada seorang wanita yang bisa kita simpulkan bahwa itu adalah ibunya Anton Ego yang sedang memasak makanan. Sebuah hidangan makanan yang sangat disukai oleh Ego. Percayakah kalian bahwa ibu Anton Ego atau wanita yang ada dalam flashback ini merupakan wanita yang sama dengan nenek-nenek yang ada di opening film Ratatouille? Ya, mungkin kalian tidak percaya ini, tapi biar kami jelaskan. Beberapa benda-benda yang ada di flashback Anton Ego dengan benda yang ada di rumah nenek-nenek itu nampak sama. Bahkan bukan hanya sama, tetapi sangat identik. Sebelum kita melihat bukti persamaannya, perlu kalian ketahui bahwa nenek-nenek yang ada di opening film tersebut bernama Mabel, dan hal ini sudah dibenarkan oleh pihak Disney Pixar. Oke, dalam flashback ini kita melihat dalam rumah tersebut ada sebuah kursi yang secara jelas sangat identik dengan kursi yang dimiliki oleh Mabel. Lihatlah, persamaan keduanya terlihat dari bentuk, pola, struktur hingga stylenya pun sangat mirip. Tidak terkecuali dengan lemari yang satu ini, bentuk dan polanya juga sama. Belum yakin? Oke, mari kita lihat kompor dari keduanya. Sama kan? Lihatlah perapiannya. Pola ke atas, keluar, melengkung, ke atas,
palang yang melintang di atasnya, dan ada juga palang yang berdiri vertikal. Apa yang benar-benar membuktikan bahwa perapiannya sama adalah tirai yang ada di atasnya yang melintang di atas. Keduanya sangatlah identik. Dengar, ini bukanlah suatu kebetulan. Pixar sangat menghindari istilah kebetulan. Jika kalian menonton video kami sebelumnya tentang bagaimana joy dan sadness bisa terjebak di long-term memory, maka kalian akan menyadari bahwa banyak hal yang nampak kebetulan terjadi pada joy dan sadness, tapi sebenarnya memiliki maksud dan tujuan. Begitupun dalam Ratatouille ini. Selain bukti-bukti di atas, ada juga foto Anton Ego di rumah Mabel tua. Kita bisa mengenalinya dari kepalanya yang runcing, hidungnya yang menonjol, dan kacamata yang mungil. Nah selain itu, di samping foto Anton Ego tersebut nampak pula ada foto Mabel yang masih muda dan suaminya. Dari kalian mungkin akan ada yang berargumen, mungkin saja Pixar menggunakan model atau gambar yang sama untuk mempersingkat waktu animating atau semacamnya. Tapi sepertinya tidak mungkin ya. Pertama, kita sedang berhadapan dengan Pixar gitu, yang mana mereka selalu totalitas dalam setiap animasinya. Dari beberapa sumber, film Ratatouille ini mulai dikembangkan sejak tahun 2000 dan dirilis 7 tahun kemudian. Kedua, bukti-bukti yang sudah dijelaskan tadi terlalu jauh untuk bisa kita sebut sebagai sebuah kebetulan, apalagi untuk mempersingkat waktu animating. Dari persamaan-persamaan di atas, satu-satunya yang bisa kita bedakan adalah kedua rumahnya tampak sepenuhnya saling mencerminkan. Jika kita membicarakan genetik pun, antara Anton Ego dan Mabel tua juga nampak sama. Kita bisa melihat dari warna mata yang ada di keduanya, yaitu warna biru keabuan. Ini bahkan membuat mereka tidak hanya sama secara genetis, tapi juga mereka berada pada timeline yang luar biasa sama dan sempurna. Pada saat Ego usianya menginjak 50, Mabel sekitar 70-an. Ego muda sekitar 10 tahunan di flashback, dan Mabel muda berada pada usia 30-an. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mabel adalah ibunya Anton Ego. Dan jika hal ini memang benar, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Kita melihat Mabel hidup sendirian di pedesaan Prancis dan nampaknya dia agak sedikit gila. Sedangkan Anton Ego menetap di kota Paris yang penuh dengan kemewahan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa suami dari Mabel atau ayahnya Anton Ego. Oke, perhatikan kembali scene yang menunjukkan foto Mabel ketika ia bersama pengantin prianya. Kalian bisa lihat pengantin prianya nampak memiliki perawakan yang besar dengan kepala yang bulat. Kalian bisa menebak itu siapa? Ya, itu adalah Gustav. Jadi, apakah suaminya Mabel adalah Gustav? Teori ini memang benar-benar liar dan menimbulkan banyak prasangka. Selain itu, diketahui dalam film, anak kandung Gustav adalah Linguini, bukan Anton Ego, dan nama istri yang disebutkan dalam film bernama Renata, bukan Mabel. Lalu, apa yang terjadi? Get my lawyer. Beberapa fan teoris, salah satunya The Theorizer, mengatakan bahwa sebenarnya antara Mabel, Anton Ego, Gustav, dan Renata memang satu keluarga. Mabel dan Gustav awalnya menikah, dan mereka tinggal di pedesaan Prancis yang diketahui sekarang ditempati oleh Mabel tua. Bertahun-tahun kemudian, mereka mempunyai anak yaitu Anton Ego. Mimpi Gustav untuk menjadi seorang chef ternama membuatnya pergi ke Paris dan di sana dia menemukan mimpinya. Tapi di Paris tersebut dia tidak hanya menemukan mimpinya, namun ia bertemu dengan Renata. Gustav berselingkuh dari Mabel, kemudian meninggalkan Mabel dan Anton Ego di desa. Dari hasil perselingkuhan tersebut, Renata hamil, tapi ia tidak memberitahu Gustav akan hal ini, seperti yang diceritakan dalam film. Akhirnya, ia melahirkan Linguini dan membesarkannya sendirian tanpa sepengetahuan Gustav, sampai akhirnya Renata meninggal karena sebuah penyakit. Lalu bagaimana dengan Mabel dan Anton Ego yang tinggal di desa? Mabel sepertinya masih sangat mencintai Gustav, bahkan hingga ke tingkat yang obsesif. Makanya kita melihat sampai tua pun, Mabel masih memiliki buku-buku Gustav atau menonton siaran-siarannya. Rasa cintanya yang begitu obsesif membuatnya kehilangan akal, bahkan bisa dikatakan dia sudah gila. Melihat ibunya bernasib demikian, Anton Ego tidak tinggal diam. Dia pergi ke Paris untuk menghancurkan seluruh keluarga perselingkuhan Gustav. Ini pun bisa menjelaskan mengapa dia terlihat begitu membenci Linguini dan Gustav. Pertama ya, karena Gustav telah meninggalkan Mabel dan juga dia malah mewariskan restorannya pada Linguini, bukan pada Ego. Jadi bisa dikata Anton Ego pergi ke Paris untuk membalaskan dendam dirinya dan ibunya. Cara balas dendam Ego bisa dibilang mulus. Ia mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang chef terkemuka di seluruh dunia.
Maka untuk menghancurkan reputasi pekerjaan maupun restorannya adalah dengan memberikan ulasan atau review yang buruk untuk masakan Gusto. Ada satu hal yang menguatkan bahwa ulasan yang diberikan Igo kepada Gusto adalah memang murni sebagai upaya balas dendam. Jika kita melihat dalam film bahwa sebenarnya masakan Gusto itu masih banyak disukai oleh orang-orang. Hanya saja, Igo memberikan ulasan yang buruk dan karena dia adalah kritikus yang dihormati, maka hal itu mempengaruhi orang lain. Selain itu, jika kita melihat Pixar Wiki Fandom pun, Igo memberikan ulasan buruk itu karena alasan yang tidak diketahui. Tentu saja tidak diketahui oleh orang-orang karena ya ini merupakan masalah pribadi mereka. Bukan hanya tentang masakan, tapi tentang balas dendam dan rencana ini berjalan dengan mulus. Restoran Gusto akhirnya kehilangan 1 bintang dan hal ini membuatnya patah hati hingga akhirnya meninggal. Banyak fan teoris yang beranggapan bahwa meninggalnya Gusto bukan hanya karena ulasan buruk dari Igo, tapi karena hatinya hancur. Hatinya hancur karena Gusto mengetahui bahwa anaknya sendiri sedang berusaha untuk melenyapkannya. Dan sesuai dengan tradisi, karena Gusto meninggal, restoran tersebut dianggap telah kehilangan bintang keduanya. Renata sebagai selingkuhan dari Gusto mungkin saja tidak menyukai Igo. Pertama ya karena dia adalah anak dari istri pertama Gusto dan dia juga yang telah membunuh suaminya. Dalam pandangan Renata dan mungkin juga Mabel, Igo adalah anak yang tidak diharapkan. Dianggap sebagai sebuah aib. Dia dilahirkan bagai tanpa seorang ayah. Maka dari itu, Renata tidak menyebutkan apapun tentang Igo dalam suratnya. Dia hanya membicarakan tentang Linguini. Segala sesuatu yang terjadi di atas secara tidak langsung membuat Anton Igo merasa cemburu. Dia merubah akhir namanya menjadi Igo untuk mengingatkan dirinya akan keegoisan atau rasa ego ayahnya yang sangat tidak terkendali. Inilah Anton Igo. Seorang kritikus makanan yang dibayang-bayangi oleh pengkhianatan ayahnya, kesombongan dari pacar baru ayahnya, dan kecemburuannya terhadap saudara tiri. Seorang pria yang hanya menginginkan sebuah keluarga yang utuh, namun semuanya hancur ketika ketenaran menerpa. Satu hal yang tidak menyedihkan dalam film Ratatouille ini adalah akhirnya kita mengetahui bahwa restoran yang dikelola oleh Linguini dan Colette sudah terkenal ke seluruh dunia. Hal ini terlihat dari Easter egg dalam film Inside Out, di mana ibunya Riley ternyata memiliki buku resep yang mereka buat. Oke, bisa kita simpulkan seluruh kejadian yang ada di film Ratatouille ini, kira-kira sebagai berikut. Gusto dan Mabel menikah dan mempunyai anak yaitu Anton Igo. Gusto pergi ke Paris ketika Igo masih kecil dan meninggalkan mereka berdua di desa. Di Paris, Gusto berselingkuh dengan Renata dan memiliki anak yaitu Linguini. Gusto akhirnya tidak pernah kembali ke desa. Anton Igo beranjak dewasa, mengetahui tentang perselingkuhan ayahnya, ia ingin balas dendam dan ingin menghancurkan reputasi ayahnya dengan cara memberikan ulasan buruk terhadap masakannya. Gusto akhirnya meninggal, kemudian disusul oleh Renata dan cerita film Ratatouille pun dimulai. Sangat rumit ya. Oke guys, itu dia teori gelap film Ratatouille. Bagaimana? Sangat tidak cocok untuk anak-anak bukan? Tapi sepertinya Anton Igo itu bukanlah orang yang bad guy ya. Dia hanya seorang yang sad guy. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Follow juga Instagram kami di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi harian perfilman paling update. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.